Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar semuanya? Saya rindu supaya kita tetap bersekutu dalam Tuhan. Apalagi kita bersekutu dalam rindu supaya kita bersekutu dalam gereja. Saya ada di tempat duduk saya seperti ini, Bapak Ibu di tempat yang lain. Dan kita berdoa bersama-sama supaya sesuai dengan anjuran pemerintah, instruksi pemerintah kita taati, kita hormati. Dan pada waktunya nanti bulan-bulan depan Tuhan buka jalan kita bertemu kembali di tempat ini. Tapi saat kami Bapak Ibu masih di rumah, saya mengajak Bapak Ibu mari tetap dalam suasana sukacita, dalam suasana persekutuan, apalagi ini ibadah spesial sebenarnya, karena hari ini kita memperingati hari pencurahan Roh Kudus bagi para murid dan khusus bagi kita pada masa kini. Jadi kita bersukacita dalam Tuhan. Saya bacakan satu ayat firman Tuhan dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat yang ke-26. Firman Tuhan berkata, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ini janji Tuhan dan sudah digenapi. Jadi mari kita bersukacita dalam Tuhan, kita bergembira dalam Tuhan, dalam ibadah spesial di hari Minggu ini. Doa saya supaya Bapak Ibu menikmati ibadah hari pencurahan Roh Kudus ini. Jadi mari tetap bersekutu dalam Tuhan, tetap bergembira dalam Tuhan, supaya Bapak Ibu menikmati ibadah khusus ini. Itu doa saya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Bapak Ibu Saudara semua, puji nama Tuhan, hari ini kita boleh bersama-sama beribadah walaupun kita berada di rumah masing-masing, kita berjalan berjauhan, tapi kita percaya kasih Tuhan selalu beserta dengan kita. Saat ini kita akan masuk dalam hadirat Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita mau siapkan hati kita mau sanjung Tuhan, karena Tuhan Yesus sangat besar kuasanya. Mari kita menyembah Tuhan, sebab Kau
kami, Tuhan hadir di tengah-tengah kami, melawat setiap hati kami. Terima kasih ya Bapa, kami akan memuliakan Tuhan, kami akan menyembah Tuhan dan meninggikan nama-Mu. Berkati ya Bapa dari awal pertengahan kami, dalam kuasa Tuhan sendiri yang campur tangan menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan, saat ini kita mau bersukacita untuk Tuhan. Kita mau rayakan bahwa kuasa Tuhan, darah Yesus yang sangat memiliki kuasa akan memberikan semangat kita, semangat yang baru. Kita mau bangkit berdiri, kita mau bersukacita bertepuk tangan untuk nama Tuhan oleh darah anak domba.
kita bersama-sama buka Alkitab kita dari Injil Yohanes pasal 16. Yohanes pasal 16 kita akan melihat khusus satu ayat-ayatnya yang ke-7. Sekali lagi Yohanes 16 ayat yang ke-7. Saya bacakan lalu Bapak Ibu mengikuti di Alkitab masing-masing di rumah. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Mari kita berdoa bersama-sama. Allah Kudus, penuhi kami dan jamah kami supaya kebenaran firman yang kami belajar bersama pagi hari ini dalam ibadah khusus ini membuat kami terbuka mata rohani kami untuk melihat penggenapan janji Tuhan yang disampaikan kepada para murid. Mari Engkau berkati, Roh Kudus ambil alih, pimpin setiap pendengar, Bapak Ibu Saudara yang di rumah masing-masing, supaya mereka diberikan pengertian dan hikmat dari Tuhan. Jamaah hamba-Mu secara khusus Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, saya sudah sampaikan khotbah hari Kamis 21 Mei kemarin. Bagaimana perasaan para murid ketika mereka tahu nanti Yesus akan meninggalkan mereka. Jadi intinya hati mereka sedih, mereka susah, mereka galau. Itu sebab Yesus memberikan penghiburan. Jangan gelisah hatimu. Percaya kepada Allah dan percaya juga kepadaku. Itu yang menyenangkan, karena Tuhan bilang Dia menjanjikan rumah bagi mereka, tempat tinggal kediaman di rumah Bapa, dan bahkan jaminan Dia akan datang kembali untuk menjemput mereka. Itu juga berlaku bagi kita. Dan reaksi para murid itu biasa, sama halnya dengan kita ketika mengalami satu persoalan. Reaksinya tuh macam-macam. Ada yang resah gelisah, seperti para murid pada waktu itu, depresi, tertekan jiwanya, sampai-sampai mereka tidak mau makan, tidak mau minum, bahkan tidak mau beraktivitas, dan kehilangan harapan. Sama seperti ada sebuah lirik lagu berkata, separuh jiwaku pergi. Ada orang juga mencoba mengalihkan konsep pikiran mereka, bukan pada fokus kepada persoalan, tapi mereka mengalihkan kepada hal-hal lain, sehingga mereka mencoba mencari aktivitas, mencari kesibukan, kegiatan untuk melupakan peristiwa itu. Ada yang sebaliknya, mereka mau mengingat dengan membuat suatu monumen atau juga tugu peringatan, supaya mereka melihat tugu itu, monumen itu, mereka ingat peristiwa itu, dan mereka boleh kembali menyadari akan apa yang pernah mereka alami. Tapi yang lebih ekstrim juga, ada yang sama sekali menolak. Mereka memberikan ekspresi dengan kemarahan dan bercoba untuk membuang jauh-jauh sikap peristiwa itu dari ingatan dan bahkan hidup mereka. Dan saudara, itu juga yang dialami. Sekali lagi saya katakan, manusiawi kalau para murid merasa gelisah, rasa susah hati, merasa tidak enak, karena mereka akan kehilangan guru mereka, Tuhan Yesus. Setidaknya Yesus bukan saja menjaminkan rumah, tempat kediaman datang kembali, tapi sebelum itu terjadi, Dia menjanjikan satu jaminan bagi kita, yang pagi hari ini kita mau belajar bahwa kita menerima janji Tuhan. Judul khotbah saya pagi ini, kita menerima janji Tuhan, yaitu seorang penolong yang siap menolong kita. Mari kita melihat sekali lagi teks kita ini. Apa yang akan kita terima kalau Yesus pergi? Dalam ayat 7 dikatakan, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Itu bukan berarti kalau Yesus tidak pergi tidak berguna. Sudah selama ini mereka menikmati hal-hal yang berguna, hal-hal yang baik, bahkan hal-hal yang menguntungkan mereka. Tapi dikatakan dalam terjemahan ini supero, artinya lebih baik lagi kalau Yesus pergi. Kalau Yesus pergi, keuntungannya bagi mereka, dan tentunya bagi kita pada masa ini, orang yang percaya pada Yesus. Jadi kalau Yesus pergi, apa yang kita terima? Dikatakan Yesus akan mengutus seorang penolong bagi kita. Wah, ini senang sekali
Saya ketika melihat ayat ini, saya merasa bahwa seakan-akan Yesus sebenarnya tidak pergi karena ada pribadi yang lain yang siap menggantikan peran Yesus dalam kehidupan kita. Yesus ambil alih, dia akan ambil alih maksudnya, dan menggantikan peran Yesus. Jadi itulah sebabnya saudara, mari kita belajar bersama-sama. Kalau Yesus pergi, dia menjanjikan ada penolong yang lain yang bagi kita. Coba saudara lihat di pasal 14 di sebelahnya, di ayat yang ke-15 dan seterusnya. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Yesus menjanjikan penghibur. Ya, Yesus menjanjikan penghibur. Dan ayat yang 6 berkata di pasal 14 Injil Yohanes, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Yesus menjanjikan seorang penolong, atau dalam terjemahan ini dikatakan penghibur. Kenapa kita perlu mengaitkan kata penolong atau penghibur? Alkitab King James Version berkata bahwa kata penghibur itu menunjuk pada Roh Kudus. Kata penolong itu atau helper itu diterjemahkan dengan kata penghibur atau comforter. Jadi Yesus senang, Yesus suka menggunakan kata penolong supaya fungsinya Roh Kudus selalu menolong kita. Memang dia menghibur kita, dia mendampingi kita, tapi aktivitas kegiatan Roh Kudus adalah menolong, baik sebelum kita percaya Yesus, menolong saat kita percaya Yesus, bahkan menolong sesudah kita percaya Yesus. Selamanya dia selalu menemani kita dan menolong kita. Itulah sebabnya saudara, kita mengerti bagaimana peran Parakletos ini, orang yang selalu ada di samping kita, yang siap menemani kita. Bahkan lebih dari itu dikatakan, tadi kita baca di ayat pasal 14, dia ada dalam hati kita. Bahkan kita mengenal dia, ada interaksi, dan itu hidup sekali, dan menolong kita dengan waktu yang tak terbatas. Ada penyertaan yang setiap waktu. Itulah sebabnya kita bisa melihat bagaimana peran Yesus yang luar biasa, maksudnya peran Roh Kudus yang luar biasa dalam kehidupan ini. Mari kita lihat sekali lagi pasal 14 di ayatnya yang ke-16. Pasal 14 ayat 16 dikatakan, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong. Jadi kata penolong ini suka kata yang digunakan Yesus untuk menunjuk pada Roh Kudus, yang itu menjadi kata favorit yang suka dipakai. Misalnya dia seorang ayah, tapi anak-anaknya memanggil dia Dedi atau ayah, atau istrinya panggil sayang, atau tapi dia tetap seorang ayah. Contohnya seperti itu. Jadi Yesus belum suka menggunakan kata penolong. Penolong itu supaya ia menyertai kamu senantiasa. Baik kalian, menyertai kita selama-lamanya. Itu peranan penolong. Dia akan minta pada Bapa dan Bapa akan memberikan penolong yang lain. Jadi untung sekali saudara kalau Yesus pergi, karena dia menjanjikan penolong yang lain bagi kita. Malah dikatakan di pasal 14 di ayat yang 17, penolong itu yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam dalam kamu. Jadi betapa luar biasanya penolong itu bukan saja berada di samping kita, menolong kita, tapi tinggal diam dalam hidup kita, dan kita mengenal dia, dia mengenal kita. Betapa enaknya sekali peran Roh Kudus dalam hidup kita. Dia menyertai kita, dia tinggal dan diam dalam hidup kita. Pada masa ini saudara, kita lebih memiliki keuntungan sekedar dibanding dengan para murid. Yesus berkata adalah lebih baik, adalah lebih berguna atau lebih untung. Tapi dikatakan pada masa kini adalah lebih baik bagi kita. Lebih lagi plusnya itu karena dia tinggal dan diam dalam kehidupan kita. Jadi kita tinggal klik fokus yang menolong kita. Ya, dia tinggal dan diam dalam hidup kita. Saya mau kasih contoh. Kalau saudara punya pembantu rumah tangga atau asisten rumah tangga, saudara bisa lihat beda asisten yang kerjanya part time, datang pulang jam 12 atau jam 4 sore, beda dengan asisten yang tinggal dengan mereka sama-sama.
Kalau mereka tiba-tiba pada saat yang tertentu butuh makan, mereka tinggal bilang, Bi, tolong Bi. Tapi kalau sistemnya part time pulang, mereka harus pergi panggil bibinya. Bibinya tinggal jauh, mungkin kali orang, mereka harus ke sana. Itu pun kalau ketemu, kalau dia udah keluar, nggak ketemu lagi. Tapi kalau ada bersama-sama, pada saat itu, Bi, tolong Bi, ya siap Mas, Bu, siap menolong. Itulah peran Roh Kudus. Dia Yesus menjadikan Roh sebagai penolong bagi kita yang tinggal diam bersama dengan kita. Janji Tuhan saudara itu sudah digenapi, bukan saja pada para murid pada waktu itu, tapi pada masa kini kita saat ini memperingati hari pencurahan Roh Kudus. 10 hari setelah Yesus naik ke surga, dia mencurahkan Roh Kudus. Roh Kudus itu sudah ada. Jadi saudara tidak tinggal mengisolasi diri 10 hari menunggu Roh Kudus itu turun atas kita. Ketika kita membuka hati, kita percaya mengundang Yesus masuk dalam hidup kita, Yesus masuk dan dalam keterwakilan Roh Kudus. Roh Kudus itu tinggal diam dan bersama-sama dengan kita, dan Roh Kudus ada dalam kita. Itulah sebabnya saudara, kita yang hidup pada masa ini, saya mau katakan lebih berguna, lebih beruntung lagi dibandingkan para murid pada masa itu. Dan dikatakan saudara, mari lihat Kisah Rasul pasal 2 di ayat yang ke-39 dikatakan, sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang-orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Kita dijanjikan, Allah menjanjikan Roh Kudus bukan saja bagi para murid, tapi bagi generasi yang akan datang, termasuk pada masa kini. Orang percaya kita menikmati sukacita yang besar dari Tuhan. Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan, itulah sebabnya saya mau berkata, bagi kita dalam masa kini, kita tinggal dalam masa anugerah yang besar, kasih karunia, di mana senantiasa Roh Kudus memimpin kita, Roh Kudus menyertai kita, Roh Kudus menolong kita. Itulah sebabnya mari tetap tinggal dalam Dia, kita berakar di dalam Dia, kita dibangun di dalam Dia, kita tetap pegang percaya kepada iman yang sudah kita terima, supaya hati kita melimpah dengan ucapan syukur. Itu seperti yang dikatakan dalam Kolose pasal 2 ayat 6 dan 7. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara, mari kita bersukacita dalam Tuhan, karena janji Tuhan sudah digenapi. Roh Kudus di dalam hati kita, Dia tinggal dalam hidup kita, supaya kita senantiasa menikmati keintiman dengan Dia. Mari kita baca yang kedua, bagian kedua. Yang kedua saudara, bukan saja Yesus menjanjikan penolong atau penghibur seperti yang dikatakan dalam teks Yohanes pasal 16 tadi, tapi yang kedua lagi dikatakan bahwa Yesus menjadikan penolong itu yang diutus oleh Bapa. Jadi saudara, Dia berperan sebagai utusan. Saya mau baca sekali lagi bagian pasal 16 ayat yang ke-7 bagian terakhir. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Saudara yang kasih Tuhan, saya mengajak kita membayangkan kalau kita seperti film Superbook yang kembali kepada masa itu, dan kita hidup pada masa itu, kita menyaksikan peristiwa yang terjadi pada masa Yesus. Wah, mungkin kita senang sekali. Saya mau seperti Superbook, dibawa pergi ke situ dan menikmati pada masa itu, dan kita berkata, wah, para murid, kamu enak sekali. Petrus, Yohanes, Yakobus, kamu enak sekali tinggal pada masa itu. Hidup live dengan Yesus, hidup menikmati, melihat, menyaksikan, mengalami sendiri bagaimana Tuhan buat mujizat, dan kalian hidup dalam budaya mujizatnya Tuhan. Tetapi bagi kita masa kini, ada penolong yang lain. Dia itu akan diutus oleh Bapa. Jadi saya berkata, Roh Kudus seperti seorang duta besar khusus yang dari Allah. Dia mengambil peran Yesus, dia menggantikan peran Yesus, dan dia menjadi penolong bagi kita dengan otoritas yang sama, otoritas yang diberikan Allah Bapa, dan itu yang dilakukan Allah dalam hidup kita. Roh Kudus tinggal diam dalam hidup kita, dan Dia menguasai hidup kita. Itulah sebabnya saya mau katakan sekali lagi di pasal 16 di ayat yang 17, ini adalah keuntungan bagi kita. Kenapa? Karena kehadiran Roh Kudus, Dia memiliki lebih dari kehadiran Yesus secara fisik. Saya ulangi sekali lagi poin kedua ini. Kita memiliki lebih dari kehadiran Yesus secara fisik. Kalau zaman para murid, Yesus bisa disentuh, salaman, mungkin tos, guru, apa kabar? Tapi zaman kini, peranan Yesus itu digantikan Roh Kudus, dan kita memiliki
lebih dari sekedar kehadiran Yesus secara fisik. Saya mau kasih contoh dengan makna ini. Kalau saja seandainya ini kita membayangkan seandainya Yesus sudah pergi dan Roh Kudus dia turun, saudara bisa bayangkan Paulus ketika dia dalam mission trip yang kedua, kapalnya terkena badai dan karam kapal. Mungkin pada saat itu dia akan berkata dan berharap Yesus secara fisik datang dan menolong kita, menolong dia sehingga dia selamat. Atau kita bisa bayangkan Stefanus ketika dilempari batu oleh para orang Yahudi menang kepala. Mungkin secara fisik dia berharap Yesus hadir dan bisa menolong dia sehingga dia tidak bisa mati, dia selamat. Seperti itu. Atau Petrus lah katakan, murid yang hebat tadi. Ketika dia mau berkhotbah, dia tidak bisa apa-apa dan dia berharap sekali lagi secara fisik Yesus hadir dan Yesus menjamah dia. Petrus ngomong aja, jangan tahu aku di belakang. Dan dia berharap Petrus bahkan Yesus menggantikan dia kalau dia bisa ngomong apa-apa. Tapi kita bisa melihat semua itu ada peran Roh Kudus sehingga Petrus sudah berani bersaksi. Sekarang ini juga sama, Bapak Ibu Saudara dan saya, kalau kita punya persoalan, kita punya masalah, mungkin sakit penyakit, mungkin kita mengalami ketimpangan, buta, cacat, kita mengalami kerasukan, kita mengalami bisu tuli, bahkan kita tidak bisa berjalan sakit ayam, bahkan orang mati sekalipun, orang yang berkata, oh Yesus engkau jauh sekali, engkau ada di Yerusalem sana, engkau ada di Palestina sana, kita nggak bisa nyampe ke sana. Kalau saya harus paksa ke sana itu butuh 30 juta, itu belum uang saku. Dan kalau kita sampai Yerusalem, oh Yesus ada di Samaria, kita ke Samaria, oh Yesus ada di Yudea, kita akan banyak sekali ongkos yang keluaran. Semua itu membutuhkan biaya yang besar, waktu, tenaga dan sebagainya. Tapi karena Yesus sudah diwakilkan oleh Roh Kudus, kita tinggal berkata, klik, Yesus tolong aku. Sang penolong itu saat itu juga siap menolong kita. Haleluya. Itulah kelebihan kehadiran Roh Kudus, memiliki lebih dari kehadiran Yesus secara fisik. Jadi kita sangat bersyukur, Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, peran Roh Kudus membuat saudara dan saya lebih berbahagia, bersukacita di masa ini. Itulah sebabnya di akhir khotbah ini saya mengajak Bapak Ibu, mari buka hati, percaya pada Yesus, terima dia, dan Roh Kudus yang menolong saudara sebelum dan saat sudah saudara percaya, itu akan tetap tinggal diam dan dia membuat saudara hidup berakar, membangun, dikuatkan iman sampai penuh dengan sukacita dan kita mengalami hidup yang berbuah dalam Tuhan. Semua itu karena karya pekerjaan Roh Kudus yang dijadikan oleh Bapa. Mari minta hadirat Roh Kudus. Aktifkan dia. Buat dia bekerja dengan luas dalam hidup kita sehingga kita luar biasa mendapat pertolongan dari Tuhan. Saya di akhir khotbah ini saya mau ajak kita nyanyi satu pujian. Mungkin nama musik saya nyanyikan, saudara bisa ikut di rumah masing-masing. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, celikanku, jamalah, ku rindu hadiratmu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, katakan kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Undang Allah Roh Kudus. Dia dalam hati kita, dia mengubah hidup kita, dia menceritakan kita
supaya Dia menjamah kita jadi baru seperti rencananya. Buka hati saudara, terima Allah, terima Yesus, dan dengan mewakili kuasa Roh Kudus itu, Dia akan diam dalam hidup kita selamanya. Mari kita berdoa bersama. Allah Roh Kudus, hamba berdoa supaya Engkau yang sudah diam dalam hati kami, Engkau bekerja secara luasa menjamah setiap kami, supaya kami dicelikan, dijamah, diubah menjadi serupa dalam karakter dengan Tuhan. Kami dipakai Tuhan sebagai alat, bahkan kami menjadi duta, supaya kami bawa orang lain datang kepada Tuhan, diubahkan oleh Tuhan dengan kuasa kudus. Mari berkati sedang jemaat Ibu Fatah Bersari, berkati siapapun yang mendengar rekaman ini, supaya diberkati kehidupannya, dijamah keluarganya, dan hidupnya secara pribadi diubahkan oleh kuasa kudus. Terima kasih Bapak, ini doa kami di dalam nama Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Setiap hati kita, supaya kita boleh diperbaharui Tuhan, jadi hidup yang lebih berharga ya dalam Tuhan.
berbuka sukacita dari Tuhan. Biarlah Tuhan mengiring kita seumur hidup kita. Saat kita pulang, Tuhan memberkati kita, mengiringmu seumur hidupmu. Raja
Mari kita siapkan hati, kita akan mengakhiri ibadah ini dan masuk dalam doa berkat. Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sekali lagi mau bersyukur untuk ibadah hari ini. Tuhan sudah menyertai dan memberkati kita semua. Walaupun dalam suasana persekutuan di rumah masing-masing, tapi kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah rumah tangga kami, di tengah-tengah tempat kos kami atau tempat kontrakan kami. Dan di situ Tuhan melawat setiap Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan menjaga keluar masuk Bapak Ibu. Tuhan memberikan kenyamanan, keselamatan. Bahkan Tuhan berikan sukacita sehingga hari-hari yang akan Bapak Ibu lalui adalah hari-hari yang penuh dengan kegembiraan, penuh dengan kesukaan, pengharapan di dalam Tuhan. Sekali lagi terima kasih Tuhan, terima kasih. Saya mengajak Bapak Ibu mari tetap beraktivitas di rumah, belajar di rumah, beribadah di rumah, karena Tuhan tetap menyertai dan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita yang menyertai kita senantiasa. Bahkan sukacita dari Roh Kudus memberkati Bapak Ibu, menaungi Bapak Ibu, memberikan penghiburan, sukacita, damai dari Tuhan, menyertai senantiasa mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, mari semua yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.